Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Bunda Ipi. Semoga teman-teman semua di rumah selalu diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusannya ya. Ke video kali ini aku nak menceritakan atau menjawab komentar dari salah satu teman yang dari beberapa waktu lalu aku ada upload bahwa kalau kita ke luar negeri itu budaya beratur atau antri itu sangat diterapkan ya. Terus ada yang tanya, memang kalau di Indonesia orang-orangnya nggak mau antri bun, katanya gitu. Di Indonesia ini sangat banyak ya penduduknya, jadi sebagian orang-orangnya banyak juga yang mau antri, dan ada juga orang-orang yang memang susah atau bikin geram ya, sulit buat mau antri atau beratur. Jadi tingkat kesabaran mereka tuh memang nggak sadar, nggak punya kesadaran untuk bersabar untuk beratur dan antri gitu ya. Jadi nggak semuanya buruk dan nggak semuanya baik gitu. Jadi yang beratur mau antrian banyak, dan yang nggak mau antrian juga nggak sedikit, dan ini sering terjadi ya teman-teman, apalagi di daerah Jakarta ini kan kalau pagi itu memang semua tuh mau pergi kerja, tapi kalau didasari rasa sabar dan mau beratur, biasanya malahan jadi lebih cepat buat sampainya. Tapi kalau terjadi seperti hal ini yang akan video saya tayangkan, orang-orang yang sukanya saling serobot di jalanan, dan ada juga orang-orang yang suka menyerobot di antrian misalnya di ketika berbelanja. Nah, hal inilah yang bikin menjadi gaduh. Yuk kita ikutin saja videonya orang-orang yang terkadang memang tingkat kesadarannya untuk beratur dan diatur itu memang sulit ya. Yuk kita ikutin videonya. 1, 2, 3. Nah, parah banget ini guys. Jadi pemotor ya, patut dicontoh ya guys. Hal yang seperti ini memang gak semua begitu ya, tapi tak boleh lah macam ini. Kacau lah. Kacau sangat ya guys. Jadi itu tuh tadi si pemotor menyerobot jalur busway. Mereka tuh memang lah ya buru-buru, dan memang kendaraan di daerah Jakarta nih, di Indonesia ini memang sangatlah banyak. Semua pagi itu semua nak pergi bekerja, tapi kalau kita macam tuh tadi ya, menyerobot jalur yang nggak seharusnya, mereka tuh nggak sadar apa bahwa yang di dalam busway itu pun nak pergi kerja ya. Mereka pun nak pergi kerja, nggak mau kena macet, mau pingin cepet sampai ke tempat kerjanya. Nah, si pemotor ini karena menghindari di depan sana itu ada razia polisi, jadi mereka melawan arus, menyerobot atau mengambil jalur busway. Akhirnya pas ada busway yang mau lewat, nah bingung karena di situ penuh, si jalanannya itu penuh oleh orang-orang yang bermotor gitu. Nah, jadi gimana? Akhirnya si sopir busway-nya itu marah-marah dan turun mengusir para pemotor itu, karena memang itu bukan jalur untuk motor guys, itu memang jalur untuk busway ya. Jadi memang yang salah ya para pengendara motornya yang menyerobot atau mengambil dari si jalur busway-nya itu. Akhirnya para pemotornya pun berbalik arah lagi dan harus keluar dari jalur busway tersebut. Nah, karena hal itu terjadi ya pasti orang-orang yang di dalam jalur busway ini pun kesal ya guys, karena mereka juga mau pergi bekerja dan jadinya ada hambatan dan jadi macet juga, nggak jalan gitu. Terus si pemotornya pun, mereka pun sama mau pergi kerja, tapi lah mereka yang membuat masalah, yang menyerobot jalur lain karena ingin mengambil jalan pintas gitu ya. Mereka pun akhirnya kena masalah dan harus berbalik, tetap balik ke arah yang seharusnya. Nah, begitulah. Ada orang-orang yang mau diatur, beratur, sadar akan antrian, tapi ada orang-orang yang memang seperti ini yang bikin geram gitu ya. Nah, yuk kita lihat lagi, ini lebih ekstrim lagi ya guys, karena mereka menyerobot jalur kereta api. Kita lihat videonya.
Jadi jadinya tuh macet di Saya pindah ke depan area ya. kereta api gitu ya. Kereta Muhammad, api aja dia Muhammad. buat macet guys. Nah jadi cepetan, ya ampun, di depannya tuh ada kereta yang mau lewat guys. Ayo cepetan. Nah di situ ada berkerumun motor, ada kendaraan yang lain juga, motor semua penuh di tengah-tengah rel. Nah si keretanya tuh udah sangat dekat, ya ampun. Itu mestinya diterabas aja atau gimana ya? Nggak mungkin kan, karena itu nyawa sangat banyak di situ. Aduh kacau, untung pelan tuh keretanya. Kacau sangat lah. Akhirnya keretanya berhenti sama Pak Ahmad. Orang-orang yang nggak punya rasa kesabaran yang tinggi ini macam ini guys. Mundur. Tuh. Malah ke situ. Jadi si penjaga palang keretanya pun sampai Keretanya bingung diberhentiin Pak Ahmad, untung bisa berhenti. harus bagaimana gitu ya. Untungnya Untung tuh bisa sangat berhenti cepat ya, keretanya. guys. Langsung memberhentikan kereta sampai si Untung bisa pemotornya berhenti itu sama Pak Ahmad. lewat. Diberhentiin Pak Ahmad, alhamdulillah. Mengerikan Untung bisa sekali berhenti ya. keretanya, keren. Ya Terima ampun, kasih udah berhenti Pak. kalau tertabrak itu macam mana? Kacau. Sangat mengerikan hal ini guys. Alhamdulillahnya tuh selamat semua ya. Nah jadi hal-hal semacam inilah guys yang memang tingkat kesadaran akan beratur gitu, akan mengantri itu sangat rendah gitu ya. Jadi memang ada nggak semua orang Indonesia macam ini ya, nggak semua orang Indonesia ini buruk macam ini ya guys. Ada yang baik-baik juga banyak, orang-orang yang mau berantri beratur juga banyak. Ini adalah sebagian kecil contoh saja, karena mereka kemarin ada yang komen emang di Indonesia nih orangnya nggak bisa diatur. Nah inilah saya bagi contoh. Yang bikin geram tuh ada oknum-oknum orang yang macam ini. Udah tahu itu kereta mau lewat, si penjaga palang pun udah menurunkan palang dan membunyikan sirine bahwa si kereta api itu mau lewat, tapi mereka tetap buru-buru menerobos. Akhirnya macet di tengah-tengah rel dan kereta pun sudah dekat. Masih untung kali ini bisa terselamatkan ya. Ada beberapa kejadian yang tidak terselamatkan dan akhirnya tertabrak oleh kereta ya. Alhamdulillahnya ini masih bisa diselamatkan dengan petugas palang pintunya itu mengibarkan bendera merah menuju ke kereta apinya untuk berhenti ya. Dari jarak jauh kereta apinya sudah mulai mengerem. Kalau terkadang nggak sempat berhenti ya pasti tertabrak. Bayangkan tadi begitu banyak pengendara motor yang berada di tengah rel dan berhenti di situ. Kalau kereta apinya itu memang tidak bisa mengerem, ya bukan salah kereta apinya juga, itu salah pemotor-pemotornya dan pengendara lain yang memang menerobos pintu rel kereta api, sedangkan palang pintu dan sirine udah dibunyikan. Nah itulah sebagian kecil contoh dari orang-orang yang memang susah untuk diatur, tidak mau beratur dan tidak mau antri ya. Tingkat kesadarannya itu sangat rendah sekali ya. Tapi jangan mengatakan semua orang Indonesia seperti itu ya kawan-kawan, nggak semuanya, karena yang baik-baik pun dan bisa diatur pun banyak. Oke, kita tengok lagi video satu lagi. Ini pun hal yang hal sepele tapi bisa menimbulkan menjadi masalah yang besar hingga ke kepolisian hanya karena tidak mau beratur atau berantri. Yuk kita lihat videonya lagi. Jadi ini sampai masuk berita televisi gitu ya, sampai masuk ke berita gitu. Dan kebetulan ini terjadi pada seorang atlet gitu ya. Nah jadi sedang mengantri ke tempat belanja gitu ya. Di sini tuh di Indomaret ya guys. Kali ini Rudi Nah, adu jotos dengan warga akhirnya di sebuah berantem minimarket di hanya Pagedangan, karena Tangerang, Banten. antrian guys. Diduga ia tidak terima saat dua orang pemuda memotong antrian saat ia antre di Nah kasir. akhirnya jadi adu Setelah saling jotos serang, guys. calon anggota legislatif ini kemudian menjatuhkan Padahal hal suatu yang pemuda sepele kelapa. ya.
Dalam waktu dekat, polisi segera hal yang memanggil sedikit Golden Boy dan kelompok apa pemuda sih, yang nggak terlibat perkelahian itu. ya nggak berarti sih seharusnya, tapi karena ini memang fatal ya guys, hal-hal seperti ini ya. Coba saja sedikit mau punya rasa kesadaran yang tinggi akan beratur, punya kesadaran yang tinggi akan mengantri. Memang sering ya, saya pun sering ketika berbelanja terus ada orang yang menyerobot, tapi saya sih memilih ya silahkan saja, mungkin dia belanjanya lebih sedikit sedangkan saya sedang belanja bulanan nih banyak, saya sih lebih legowo saja, ya udah silahkan saja. Tapi nggak semua orang akan memiliki pikiran hal yang seperti itu ya, karena menerapkan antrian pun itu bagus, karena itu disiplin ya. Jadi mau belanja banyak ya mau belanja sedikit kayak tetap sajalah mengantri ke belakang sesuai antrian dan urutan, mestinya tuh seperti itu. Karena kalau orang yang diserobotnya ini nggak terima dan dia marah, ya jadilah macam ini, jadi adu jotos, jadi saling pukul hanya karena meminta duluan untuk dibayarkan di kasir gitu ya, membayar barang yang dia beli ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah teman-teman, hal sepele tapi ini memang harus ditindak tegas ya, karena agar sadar bahwa beratur atau antri itu sangat penting ya, karena melatih kesabaran itu pun harus dilatih ya teman-teman. Ini buat pelajaran juga sih untuk orang-orang yang sering menyerobot, tapi pemandangan yang bagus pun sering saya lihat bahwa semuanya mau diatur, mau antri pun sering saya lihat. Nah, ini adalah contoh kecil saja hal-hal yang memang ada beberapa orang Indonesia yang memang susah diatur ya, tapi mereka kalau pergi ke luar negeri pasti akan mengikuti aturan di luar negeri. Untuk budaya antrinya tuh sangat bagus ya teman-teman. Dan di Indonesia sebagian orangnya pun sudah bagus, mau berantri dan beratur. Jadi itu hanya sebagian kecil ya, jangan disemuakan bahwa Indonesia itu buruk, karena penduduk Indonesia ini juga sangat banyak. Nah, ini nih hanya oknum-oknum atau orang-orang yang memang bikin kesal ya, bikin geram saja. Jadi itu saja teman-teman mengenai video saya kali ini, bahwa ada orang-orang yang memang susah untuk beratur atau antri. Terima kasih banyak, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.